warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ayah Bunda dan Ananda Hebat kelas 4 dan kelas 5. Berjumpa lagi dengan Miss Tini dalam acara Ananda News. Dalam Ananda News kali ini kita akan menyajikan berita penting terkait potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia, pemanfaatannya dan cara melestarikannya, hubungan sumber daya alam dan mata pencaharian masyarakat, serta interaksi manusia, baik interaksi dengan alam maupun interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Memasuki berita yang pertama, negara Indonesia merupakan negara dengan potensi sumber daya alam yang sangat beragam. Sumber daya alam Indonesia berdasarkan bentang alamnya dibedakan menjadi 4, yaitu meliputi potensi sumber daya alam pantai, sumber daya alam dataran rendah, sumber daya alam dataran tinggi, dan sumber daya alam pegunungan. Berikut berita selengkapnya. Daerah pantai merupakan daerah dengan ketinggian 0 meter di atas permukaan laut. Udara panas, tanah kurang subur dan berbentuk pasir. Potensi sumber daya alam meliputi hasil laut, yaitu ikan, kerang, rumput laut, mutiara, terumbu karang, garam, kelapa, dan tanaman bakau. Mata pencarian masyarakat meliputi nelayan, petani garam, pedagang, petani kelapa, dan pengrajin. Sedangkan dataran rendah, ketinggiannya adalah 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Udara panas dan potensi sumber daya alam meliputi padi, jagung, mangga, kayu jati, dan kedelai. Mata pencarian masyarakat yaitu petani sawah, peternak, pedagang, karyawan, atau buruh pabrik. Pada dataran tinggi, memiliki ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Udara dingin, tanah subur. Potensi sumber daya alam meliputi sayur-sayuran dan buah-buahan, di antaranya brokoli, wortel, kentang, dan apel. Sedangkan mata pencarian masyarakat di dataran tinggi yaitu petani sayur, peternak, dan pedagang. Untuk daerah pegunungan, memiliki ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Udara dingin, tanahnya subur, dan memiliki potensi sumber daya alam meliputi teh, karet, kentang, dan wortel. Mata pencarian masyarakat di pegunungan yaitu sebagai petani perkebunan, petani sayur, peternak, dan pedagang. Berita yang kedua masih dengan sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam di Indonesia dikategorikan menjadi 2, yaitu sumber alam yang dapat diperbaharui atau tidak akan habis, dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau akan habis. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui seperti air, tanah, udara, hewan, tumbuhan dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dimanfaatkan oleh manusia melalui kegiatan penambangan untuk memenuhi beragam kebutuhannya. Berikut berita selengkapnya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui seperti hewan banyak dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan. Di antaranya diambil daging, susu, dan telurnya. Sedangkan untuk tenaganya digunakan untuk membajak sawah dan transportasi. Kotorannya dapat digunakan sebagai pupuk kandang. Untuk tumbuhan seperti sayur dan buah banyak dimanfaatkan oleh manusia untuk bahan pangan. Tanah dimanfaatkan untuk bahan baku membuat kerajinan. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui seperti batu bara banyak dimanfaatkan untuk bahan bakar alat transportasi, industri, dan sumber pembangkit listrik.
Minyak bumi dimanfaatkan untuk bahan bakar mesin kendaraan, bahan baku gas LPG, penghasil serat tekstil, dan untuk parafin atau untuk pembuatan lilin. Para pemirsa Ananda hebat di rumah, berita ketiga. Para pelaku kegiatan ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya alam melakukan kegiatan pelestarian untuk menghindari kerusakan alam. Berikut kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mereka. Pelaku kegiatan ekonomi yaitu petani yang ada di sawah dapat melakukan pelestarian dengan cara membersihkan rumput atau tanaman pengganggu, memberi pupuk, melakukan pengairan dengan baik, dan menanam tepat pada waktunya. Sedangkan pelaku kegiatan ekonomi yaitu nelayan dapat melakukan pelestarian dengan cara menghindari pencemaran air, menghindari penangkapan ikan dengan bahan peledak atau pukat harimau, menangkap ikan yang sudah besar, dan mengadakan reboisasi pantai. Berita keempat, jenis pekerjaan berkaitan erat dengan pemanfaatan sumber daya alam. Berikut Ananda hebat, Miss Tini akan menyambungkan kepada rekan Miss Tini, reporter Miss Hafsah yang sedang melaporkan dari tempat kejadian. Selamat pagi Miss Tini. Di sini Miss Hafsah melaporkan dari Sekolah Kreatif Ananda. Di sini Miss Hafsah sudah bersama dengan narasumber yaitu seorang guru, Miss Wahyu. Selamat pagi Miss Wahyu. Selamat pagi Miss Hafsah. Nah, kali ini Miss Hafsah ingin mewawancarai Miss Wahyu mengenai sumber daya alam. Nah, yang pertama, Miss Wahyu sebagai guru dalam sehari-hari sumber daya alam apa yang digunakan untuk mengajar? Oke ya, sebelum kita ke sumber daya alam, di sini saya akan menjelaskan mengenai peralatan yang biasanya dipakai oleh guru dan siswa, yaitu ada buku dan pensil. Nah, buku dan pensil tersebut berasal dari sumber daya alam pokoknya yaitu kayu yang bisa sebelah, di mana kayu tersebut bisa kita olah menjadi bubur sehingga menjadi kertas atau buku, sedangkan pada pensil kayu tersebut juga bisa diolah menjadi batang pensil itu yang bisa sebelah. Terus dalamnya pensil itu juga berasal dari grafit ya. Seperti itu. Kemudian coba Miss Wahyu bisa membantu untuk profesi selain guru, profesi apa lagi yang menggunakan sumber daya alam yang tersedia di bumi ini? Misalnya pada profesi dokter yang bisa saya, dokter ketika memeriksa pasien itu menggunakan alat yang namanya stetoskop yang bisa saya, itu sumber daya alam yang digunakan adalah besi dan karet. Oke, terima kasih Miss Wahyu untuk penjelasannya. Sama-sama. Oke, Ananda hebat dan pemirsa yang ada di rumah. Berikut laporan dari Miss Hafsah di Sekolah Kreatif Ananda. Setelah ini Miss Hafsah kembalikan bersama Miss Tini di studio. Terima kasih rekan Miss Hafsah yang sudah melaporkan dari tempat kejadian di Sekolah Kreatif Ananda. Kali ini Miss Tini mendatangkan seorang narasumber yang berprofesi sebagai guru dan juga sebagai pengamat masyarakat. Sumber daya alam dan mata pencaharian masyarakat erat kaitannya dengan interaksi yang dilakukan oleh masyarakat, baik interaksi manusia dengan lingkungan alam maupun interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Selamat pagi Miss Wahyu. Selamat pagi Miss Tini. Terima kasih sudah hadir dalam acara Ananda News di studio Ananda News pastinya pagi ini. Iya, sama-sama. Bagaimana kabar hari ini, Miss? Alhamdulillah masih diberi kesehatan untuk menghadiri acara Ananda News pagi ini. Alhamdulillah. Kali ini Miss Wahyu hadir di studio ini akan membantu Ananda hebat di kelas 4 dan kelas 5 untuk lebih memahami terkait interaksi manusia dengan alam maupun dengan lingkungan sosialnya. Oke, Miss, ini kan interaksi manusia dengan alam sendiri itu sepertinya dibedakan ya, ada pengelompokannya. Nah, itu sebenarnya dibedakan menjadi berapa golongan atau berapa kelompok ya, Miss? Untuk interaksi manusia dengan alam itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, interaksi manusia dengan menyesuaikan alam. Misalnya, ketika petani akan bertani atau bercocok tanam itu harus menyesuaikan musimnya. Nah, yang kedua, ketika nelayan akan pergi berlayar untuk mencari ikan, nah itu juga harus memperhatikan cuacanya agar tidak terjadi gelombang yang tinggi. Nah, selanjutnya adalah interaksi manusia memanfaatkan sumber daya alam. Yang contohnya itu seperti ya, ketika kita membuka lapangan, membuka lahan untuk kegiatan pertanian dan perkebunan.
Nah, selanjutnya itu juga ada contoh ketika kita memanfaatkan sumber daya alam. Oh, seperti itu ya. Anda hebat pemirsa di rumah. Ternyata interaksi manusia dengan lingkungan alam itu sendiri terbagi menjadi dua ya, Miss ya. Interaksi manusia yang menyesuaikan diri dengan alam itu sendiri, seperti tadi kita menyesuaikan dengan cuaca ya, Miss. Iya. Tentunya kita tidak pasti manusia itu punya tidak keinginan untuk berada pada daerah yang mudah rawan bencana, itu pasti dihindari ya. Iya. Nah, seperti itu juga termasuk di dalamnya. Kemudian yang kedua, interaksi manusia yang memanfaatkan alam sekitar, termasuk pengelolaan sumber daya alam kita sendiri itu ya, Miss ya. Betul sekali. Kemudian Miss, ini kan interaksi manusia dengan lingkungan, pastinya kan kalau di Indonesia itu kita bedakan sesuai dengan bentang alam kita ya. Iya. Ada bentang alam yang pantai, dataran rendah, dataran tinggi, dan pegunungan. Nah, ini yang ada di rumah, pastinya agar lebih mudah memahami kira-kira contoh interaksi dan hasil masing-masing dari bentang alam itu sendiri seperti apa. Mungkin bisa dicontohkan untuk pegunungan dan pantai nih. Oh iya. Untuk di daerah pegunungan, biasanya masyarakat itu melakukan cocok tanam ya, atau bertani itu untuk memenuhi kebutuhan, bisa juga untuk mendapatkan penghasilan. Ketika hasil pertanian itu dijual, maka petani itu akan mendapatkan penghasilannya. Yang kedua itu adalah di daerah pantai. Nah, itu nelayan itu biasanya itu berlayar kan mencari ikan. Nah, hasil ikan tersebut bisa dimanfaatkan untuk dikonsumsi, bisa juga untuk dijual agar mendapatkan Pendapatan juga ya, untuk Iya. pada kebutuhan tentunya ya, Miss Iya, ya. betul Oke, sekali. seperti itu yang Anda hebat, interaksi manusia dan lingkungannya berdasarkan bentang alam. Kemudian interaksi yang dilakukan manusia tentunya ini memiliki dampak ya, Miss, baik dampak positif maupun dampak negatif ya tentunya ya. Sekali. Nah, ini kan kita sedang berbicara tentang sumber daya alam, terutama kita kan penghasil kelapa sawit yang besar juga ya di Indonesia ya, terbesar kedua kalau di dunia ya. Kira-kira interaksi yang dilakukan manusia ini dampak positif dan negatifnya terhadap perkebunan kelapa sawit itu seperti apa ya, Miss ya? Yang pertama kita bahas dampak positif dulu ya, Miss ya. Untuk dampak positifnya itu bisa menciptakan lapangan kerja. Setelah itu juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, juga dapat meningkatkan pembangunan daerah seperti adanya perbaikan akses jalan. Nah, selanjutnya juga adanya pembangunan sarana dan prasarana. Seperti ini yang contoh yang positif. Karena kita bahas untuk dampak negatifnya ya, itu adanya habitat hewan asli itu akan semakin berkurang. Juga airnya juga akan semakin berkurang. Oh, seperti itu ya. Nah, tentunya dampak-dampak negatif ini tidak bisa kita hindari ya, Miss Iya, ya. betul Tapi bisa kita minimalisir ya, atau kita perbaiki atau kita cegah juga. Nah, ini kira-kira dampak negatif tersebut, cara meminimalisirnya itu bagaimana, Miss, untuk berbagai kegiatan ekonomi, misalkan untuk pertanian seperti apa, perkebunan, peternakan, industri, perhutanan seperti apa? Oke, yang pertama kita bahas dulu untuk yang di bidang pertanian ya, Miss ya. Oke. Untuk di bidang pertanian kita bisa menggunakan pupuk kandang atau pupuk kompos ya. Sedangkan untuk di bidang perkebunan kita juga bisa menggunakan pestisida alami. Sedangkan untuk di bidang perindustrian kita bisa mengolah limbah tersebut agar tidak menimbulkan masalah baru seperti pencemaran lingkungan air maupun tanah. Nah, selanjutnya untuk di bidang peternakan kita juga bisa memanfaatkan kotoran dari hewan ternak tersebut bisa digunakan untuk pupuk. Nah, sedangkan di bidang perhutanan kita bisa tebang pilih ya, Miss ya, serta bisa mengadakan reboisasi atau penanaman hutan kembali. Oke, berarti intinya untuk meminimalisir itu kita harus menggunakan hal-hal yang istilahnya ramah lingkungan ya, Miss, Iya, ya? betul Agar sekali. kerusakan lingkungan itu lebih bisa kita minimalisir Iya, ya. iya. Nah, seperti itu Ananda hebat cara mengatasi atau meminimalisir dampak negatif dari interaksi yang kita lakukan baik dengan alam ya. Nah, sekarang Miss, dari tadi kita kan sudah berbincang tentang interaksi manusia terhadap alam. Iya. Nah, ada satu lagi interaksi manusia yaitu dengan lingkungan sosial. Nah, itu seperti apa interaksi manusia dengan lingkungan sosial sendiri itu, Miss? Dalam melaksanakan kegiatan ekonomi, misalnya seperti berdagang, terus juga ada bertani, atau mungkin pada profesi nelayan ya, semuanya itu tentunya memerlukan komunikasi dan interaksi sosial agar kerjasamanya itu dapat berjalan dengan baik. Istilah lain itu agar kegiatan ekonominya itu
bisa berlangsung dengan baik, maka kita memerlukan komunikasi dan kerjasama yang baik juga. Oh, jadi intinya kalau interaksi dengan lingkungan sosial itu lebih ke hubungan antara manusia dengan manusia ya, Miss, Iya. ya. Karena manusia itu kan makhluk sosial dan Iya. bisa berdiri sendiri, kita membutuhkan orang lain. Makanya kita butuh yang namanya komunikasi untuk mencapai suatu kegiatan atau tujuan tertentu dalam kegiatan, terutama kegiatan ekonomi. Iya. Kurang lebihnya seperti itu ya, Miss, ya. Oke, Miss, ini pertanyaan terakhir ya dari News Ananda pagi ini. Nah, interaksi alam dan sosial ini kan ternyata erat ya kaitannya dengan mata pencaharian dan sumber daya alam itu sendiri. Nah, itu kan bisa digunakan untuk pembangunan. Nah, pembangunan ini kan di Indonesia ada beberapa aspek ya, terutama di aspek ekonomi, aspek sosial budaya maupun di aspek pendidikan. Ini biar Ananda hebat di rumah, terutama untuk kelas 4 dan 5 lebih memahami hubungan antara interaksi tersebut terhadap pembangunan ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya itu sendiri seperti apa, Miss? Oke, dalam bidang ekonomi yang bisa kita bicara dalam bidang ekonomi terlebih dahulu. Nah, pada interaksi atau proses jual beli, nah di situ kan ada yang namanya produsen ya, Miss ya. Iya. Produsen di sini adalah penyedia barang. Nah, produsen ini berperan untuk menyediakan barang. Nah, dari produsen ini tentunya akan ada yang menyalurkan barang. Di situ disebut juga dengan distributor, agar barang yang ada di situ bisa tersampaikan pada konsumen. Iya, ke konsumen ya. Sekali. Nah, dua peran ekonomi di sini antara konsumen dan juga distributornya mendapat kemanfaatan dari produsen tadi. Iya. Ya, untuk distributor tadi bisa memperoleh pekerjaan yang bisa memperoleh pendapatan. Pendapatan Untuk maksudnya ya. konsumen tadi bisa memenuhi kebutuhan. Iya, betul. Ya. Jadi saling mendapat keuntungan Keuntungan, dari proses iya. kegiatan ekonomi ini sendiri ya, Miss ya. Itu kalau pembangunan di bidang aspek ekonomi. Iya. Kalau untuk di bidang aspek sosial budaya contohnya seperti apa, Miss? Untuk di bidang aspek sosial budaya itu biasanya kan kita bisa melihat dari kegiatan masyarakat saat melakukan pameran atau festival budaya yang ya, seperti contohnya ada barongan, ada wayang, yang sering kita lihat itu Bukan berarti barongan, intinya tunjukkan wayang. menunjukkan Iya. kepada sosial budaya kita seperti ini. Di situ kan pasti ada interaksi baik terhadap alam maupun terhadap sosial. Iya, Ya. betul sekali. Kalau untuk pembangunan yang bersifat di aspek pendidikan sendiri tadi, contohnya seperti apa, Miss? Kita bisa mengamati pada saat proses belajar mengajar ya, Mas. Oh iya, Itu ada betul. interaksi antara guru dengan murid, Siswa ya. juga dengan lembaga pada satuan pendidikan tersebut. Oh iya, benar sekali. Seperti itu, Ananda hebat kelas 4 dan 5, hubungan antara interaksi manusia dengan aspek pembangunan baik ekonomi, sosial budaya maupun pendidikan. Terima kasih Miss Wahyu atas kehadirannya di studio Ananda News kali ini ya. Nah, jangan kapok ya Miss, ada di sini, nanti kita akan bertemu lagi di sesi-sesi pembahasan Oke, yang ya, lainnya siap. ya pastinya ya. Iya. Iya. Begitu pemirsa Ananda hebat kelas 4 dan kelas 5, wawancara kita dengan narasumber. Nah, kali ini kegiatan Ananda News akan ditutup oleh penjelasan dari rekan Miss ini, reporter Miss Hafsah, menjelaskan tentang sumber daya alam dan penyebarannya terutama di Provinsi Jawa Tengah. Ananda hebat, di sini Miss Hafsah akan melaporkan persebaran sumber daya alam yang ada di Jawa Tengah. Kali ini kita akan melihat persebarannya melalui peta persebaran. Di Jawa Tengah, berdasarkan bentang alamnya, sumber daya alam dibagi menjadi 4. Yang pertama ada daerah pantai, daerah dataran rendah, daerah dataran tinggi, dan pegunungan. Nah, dalam peta ini kalian bisa lihat yang pertama di daerah pantai. Kita akan melihat hasil sumber daya alam yaitu hasil perikanan. Kita bisa melihat dalam peta ini ada di daerah Tegal, Kendal, Jepara, Rembang, dan Cilacap. Selanjutnya, di daerah dataran rendah kita bisa menemukan persebaran sumber daya alam, di antaranya ada pohon jati. Dalam peta ini kita bisa melihat persebaran pohon jati ada di daerah Pati, daerah Rembang, daerah Batang. Selain pohon jati, kita juga bisa melihat persebaran pohon mangga. Nah, mangga ini bisa kita temukan dalam peta ini berada di daerah Rembang dan Pati. Selanjutnya, di dataran tinggi, kita bisa menemukan sumber daya alamnya yaitu berupa hasil ternak.
Nah, dalam peta ini kita bisa melihat bahwa hasil ternak dapat kita temukan di daerah Magelang dan Boyolali. Selanjutnya, di daerah pegunungan kita dapat menemukan persebaran sumber daya alam, yaitu pada hasil perkebunannya. Nah, hasil perkebunannya adalah karet. Dalam peta kali ini kita dapat menemukan karet berada di daerah Ungaran, Purwokerto, dan Temanggung. Sekian laporan mengenai persebaran sumber daya alam yang ada di Jawa Tengah. Demikianlah serangkaian Ananda News pada pagi hari ini. Tetap semangat dalam pembelajaran jarak jauh, tetap ikuti protokol kesehatan. Salam sehat. Yayel Ananda, I am the best, you are the best, we are the best. Yes, yes, yes. Ananda go. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.